Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Koirunisa dan teman saya Jenny Elianda. Kami dari SMA Negeri 1 Lemping. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum mengenai gelombang mekanik. Jadi, gelombang mekanik itu apa sih? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Jadi, jika tidak ada medium, maka gelombang mekanik tidak akan pernah terjadi. Gelombang mekanik memiliki 4 gejala: refleksi, difraksi, interferensi, dan juga retraksi. Gimana sih bentuknya? Kita ke percobaannya ya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah wadah, kardus yang sudah dibentuk, pipet atau sedotan, pulpen, pewarna makanan, dan air. Gejala gelombang mekanik. Pertama-tama, kita tuangkan air ke dalam wadah. Setelah itu, tuangkan beberapa tetes pewarna makanan agar pada saat melihat gelombang dapat terlihat jelas. Pertama adalah refleksi atau gelombang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang keras. Namun, jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Yang kedua, difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga terjadi pembelokan. Yang ketiga, interferensi atau gelombang dapat dipadukan. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu destruktif dan konstruktif. Interferensi destruktif atau tak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersama. Interferensi konstruktif atau fase gelombang akan mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Yang keempat, refraksi atau gelombang dapat dibiaskan. Pembiasan terjadi karena sinar yang datang dari medium regangan ke medium merapat dengan sudut tertentu akan membelok garis tegak lurus bidang antara udara dan air. Kesimpulan. Pertama, praktikum tadi membuktikan bahwa gelombang mekanik membutuhkan medium untuk perambatannya. Yang kedua, semakin sempit celah karton yang digunakan pada tengah wadah, maka panjang gelombang yang dihasilkan akan semakin pendek. Begitupun sebaliknya, semakin lebar celah karton yang digunakan, maka akan semakin panjang gelombang yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah gelombang mekanik. Ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari juga loh, seperti gelombang air laut, gelombang gempa, gelombang suara, gelombang tali, dan masih banyak lagi. Sekian praktikum dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih.